Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Jumpa lagi dalam Salam Sehat Kepri Sehat. Tentunya kita masih akan membahas tema-tema seputar dunia kesehatan. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya sudah bersama Dr. Yowi. Siap, sama Dr. Yowi, saya Dr. Umum IGD di RSUD Tanjung Pinang. Saat ini saya berperan menemani Mbak Nurul ya, sebagai co-host. Dan kita udah bareng narasumber siapa nih Dr. Yowi? Iya, mohon izin dokter saya perkenalkan Mayor Laut Kesehatan Dr. Tony Adrianto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau the one and only spesialis jantung di RSAL, andalan kami. Berarti kita bakal membahas seputar penyakit jantung koroner ya. Siap. Nah, ini pasti akan sangat bermanfaat banget untuk masyarakat Kepulauan Riau nih. Oke. Mohon izin saya mulai dokter. Ya, silakan dok. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya dok, penyakit jantung koroner ini kan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia bahkan. Mungkin bisa dokter jelaskan penyakit jantung koroner itu apa? Ya, baik. Jadi sebelum menjelaskan penyakit jantung koroner, saya mau menjelaskan dikit tentang jantung ya, biar nyambung nanti pembicaraan kita. Jadi jantung ini merupakan organ yang penting ya. Dia terletak di dada, agak kiri dikit ya, besarnya yang normal sekepalan tangan kita ya. Dia fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, membawa darah yang berisi nutrisi dan oksigen untuk metabolisme tubuh. Dia terus bekerja selama 24 jam, baik kita saat istirahat maupun saat aktivitas. Saat istirahat dia mampu berdenyut sekitar 60 sampai 80 kali per menit, dan saat aktivitas bisa sampai 120 sampai 160 kali per menit. Kurang lebih 5 liter darah dipompa dalam 1 menit. Nah, untuk melaksanakan fungsi pompanya itu, jantung itu terdiri dari otot jantung, katup jantung ya. Dan yang jadi pembahasan kita adalah pembuluh darah jantung yang disebut namanya arteri koroner. Nah, arteri koroner ini fungsinya untuk memberi makan otot jantung, untuk memberi oksigen otot jantung biar bisa bekerja dengan baik. Jadi ketika kita aktivitas, denyut jantung kan meningkat. Suplai oksigen di koroner ini pun meningkat untuk mencukupi kebutuhan oksigen otot jantung. Begitu otot jantungnya, begitu kita istirahat, otot jantungnya normal lagi, suplai oksigennya kembali normal. Itu prinsip dasarnya begitu. Nah, penyakit jantung koroner itu apa sih? Jadi di pembuluh darah koroner ini, jika kita pola hidupnya tidak sehat dan mungkin mempunyai faktor risiko penyakit jantung seperti merokok, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, di dalam pembuluh darah jantung koroner ini ada penyempitan. Jadi kalau saya analogikan atau saya ibaratkan, pembuluh darah koroner ini kayak selang ya, mengalirkan darah isinya oksigen, makanan ya. Di dalam selang tadi ada penyempitan, kalau istilah kedokterannya plak ya, tapi kalau biar bisa dipahami oleh awam itu kayak bisul-bisul ya. Jadi di dalam pembuluh darah yang kayak selang tadi ada bisul-bisulnya, sehingga aliran darah tidak lancar. Begitu aktivitas ya, harusnya suplainya banyak, karena ada bisul-bisul tadi di dalam pembuluh darah, dia relatif berkurang suplai oksigennya tadi, sehingga otot jantung kurang oksigen. Nah, itu yang dinamakan penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah adanya penyempitan di pembuluh darah jantung yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan otot jantung, seperti itu dok. Ya, berarti gangguannya di pembuluh darah ya dok. Betul. Kemudian kalau pada pasien itu gejalanya seperti apa dok? Apa yang mereka rasakan? Ya, jadi karena penyebabnya dari koroner, ciri khas penyakit jantung itu ya terjadi bila kita aktivitas, jadi timbul saat aktivitas atau mungkin saat emosi. Pokoknya yang menyebabkan jantung itu bekerja lebih keras ya. Itu satu, saat aktivitas. Kedua, nyeri dadanya itu retrosternal atau tidak bisa dideskripsikan dengan jelas. Jadi orang tuh nunduknya di dalam dada ya, bisa di bahu, bisa di leher, seperti itu. Jadi kalau kita bisa melokalisir di sini, wah itu mungkin bukan dari jantung. Atau mungkin kalau ditekan tambah sakit atau tambah enak, itu kemungkinan bukan dari jantung juga. Jadi nyerinya itu tidak bisa dideskripsikan dengan jelas, jadi di dalam dada ya. Terus yang ketiga, tadi karena penyebabnya karena kurang oksigen ya. Kita istirahat, denyut jantungnya normal lagi, keluhannya membaik ya. Jadi kalau disimpulkan, jadi nyerinya saat aktivitas atau saat emosi, stres ya. Kemudian nyerinya itu retrosternal atau tidak bisa dideskripsikan ya, rasa tidak nyaman di dada, dan membaik dengan
istirahat atau mungkin pemberian nitrat ya. Nitrat itu obat yang di bawah lidah itu ya. Dia mampu melebarkan pembuluh darah koroner sehingga nyeri dadanya hilang. Jadi tiga keluhan itu yang tiga keluhan utama dokter ya. Jadi itu ciri-cirinya sakit jantung koroner ya. Tapi kalau misalnya ditekan tambah sakit atau tambah enak, perubahan posisi tambah sakit, itu kemungkinan bukan dari jantung dok ya. Oke, baik. Secara umum diderita oleh pasien yang sekitaran umur berapa nih dok sakit ini? Ya, idealnya memang semakin bertambah usia itu memang penyakit degeneratif muncul ya. Cuma dengan pola hidup yang tidak sehat sekarang ini, saya sering menemukan usia di bawah 30 pernah saya temukan ya. Jadi bukan bukan punyanya orang tua lagi penyakit jantung ini. Muda pun bisa mengalami penyakit jantung koroner kalau tidak menjaga pola hidup yang sehat. Oke, baik. Itu ya tandanya saat ini tidak hanya orang tua saja yang sudah berumur yang bisa kena penyakit seperti ini, tapi betul, yang usia muda juga bisa rentan ya dok bila pola kehidupan sehari-harinya kurang sehat begitu ya. Betul, kita mulai harus hati-hati juga Mbak. Benar. Ini dok, banyak pasien ini kan sudah pasti nggak pertama kali kadang kalau jantung ini ya dok ya, ada faktor resiko dan lain. Betul. Sebenarnya seberapa bahaya penyakit jantung koroner ini, apalagi kalau pasien-pasien itu usia tua, apakah semakin berbahaya? Oh ya, jadi bahaya penyakit jantung koroner ini bisa terjadi serangan jantung dok ya. Jadi serangan jantung itu kalau saya melanjutkan cerita yang awal tadi ya, bisul-bisul yang ada di dalam ini sewaktu-waktu itu bisa saja pecah atau robek ya. Kalau ibaratnya kalau kita luka di kulit kan timbul bekuan darah ya. Sama di dalam pembuluh darah jantung ini kalau bisul yang tadi atau plak tadi pecah atau robek menyebabkan timbulnya bekuan darah, menyumbat ya. Akibatnya otot jantung nggak dapat pasokan oksigen. Nah, timbullah keluhan nyeri dada berat ya. Mungkin orang dulu ngomongnya kayak angin duduk ya. Jadi kayak ketindihan, menjalar ke tangan, keringat dingin, ini bisa terjadi kapanpun. Bedanya sama yang tadi yang stabil itu terjadi saat istirahat. Kalau serangan jantung ini bisa terjadi kapanpun, saat istirahat, saat aktivitas bisa terjadi. Nah itu gawat darurat ya, harus segera dibawa ke UGD terdekat karena itu suatu kegawatan yang harus segera ditangani. Karena kenapa? Harus segera ditangani ya, karena banyak dulu orang merasa ini kayak hanya masuk angin jadi dikerok-kerok aja, padahal itu serangan jantung. Wah itu bisa meninggal ya. Berarti benar-benar harus dikenali sekali ya dok, tanda-tandanya seperti apa itu agar dapat segera ditangani begitu. Ya, jadi tanda-tandanya tadi rasanya tiap orang mungkin beda-beda ya, tapi mendadak rasanya kayak ketindihan benda berat, menjalar ke lengan, keringat dingin mungkin segede-gede jagung gitu. Nah itu tanda-tanda serangan jantung, segera langsung dibawa ke UGD terdekat ya. Jadi mungkin sebelumnya bisa saja tidak ada keluhan yang seperti yang awal tadi saat aktivitas nyeri dada, mungkin bisa saja tidak terjadi langsung serangan jantung bisa. Tapi kalau misalnya awal-awal sudah ada keluhan nyeri dada saat aktivitas, yaitu lebih aware lagi, lebih waspada lagi. Oke, baik. Nah kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya bersama Dr. Tony ya Dr. Yowi. Kita break sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Masih bersama saya Nurul
Dan saya Dr. Yowi. Dan juga narasumber kita Dr. Dr. Tony. Terima kasih. Yang kita bakal membahas, sudah membahas Sudah. tadi ya di segmen pertama tentang penyakit jantung koroner, dan bakal lebih lanjut lagi nih membahas tadi tanda-tanda. Terakhir kita ngomongin soal tanda-tanda yang dialami Serangannya. serangan pertama sekali yang harus dapat segera ditangani sebelum Ya. terlambat ya dokter ya. Nah selanjutnya nih kita pengen tahu tentang Ya kan tadi udah secara umum udah tahu tanda-tanda kapan kita. Jadi kapan itu dok? Ketika kita merasa kayak tanda-tanda yang tadi saat aktivitas, dada terasa tidak nyaman, kapan kita harus periksa ke dokter? Ya, jadi terima kasih. Jadi tentu kapan kita perlu periksa ke dokter? Pertama kalau kita ada gejala yang seperti Gejala tadi. seperti tadi. Saat aktivitas timbul keluhan tidak enak di dada, nah itu jangan menunda-nunda lagi, segera memeriksakan diri ke dokter. Atau kalau tidak ada gejala namun kita punya faktor resiko seperti merokok, darah tinggi, kencing manis, pada pria mungkin di atas 40, pada wanita di atas 50 atau usia postmenopause, itu nggak apa-apa, di screening aja ke poli jantung terdekat. Di RSIL itu bisa sekarang dilakukan screening, mulai dari pemeriksaan yang sederhana sampai yang canggih. Di Rumah Sakit Angkatan Laut itu ada EKG, ada echo, treadmill ya, seperti yang kita lihat ini. Yang ada di belakang kita ini, dok, ya. CT scan pun bisa, MRI pun bisa, seperti itu. Kemudian dok, ini juga banyak pertanyaan dok, kalau misalkan ayah saya punya penyakit jantung, ibu Ya. saya penyakit jantung, perlu nggak kita juga ke dokter gitu dok? Ya, jadi gini, kalau faktor risiko keluarga dibilang merupakan faktor risiko bila orang tua bapak terkena penyakit jantung di bawah umur 55. Kalau pada ibu di bawah 65. Karena kalau di bawah umur itu namanya prematur cardiovascular disease. Jadi sebelum waktunya sudah terkena. Sudah terkena sakit jantung. Nah, tapi kalau di atas umur itu ya memang faktor degeneratif ya. Jadi memang sudah sewajarnya kena seperti itu. baik, tadi kita salah satunya treadmill ini Ya, salah satu tes. tesnya ya. Ya. Tes untuk apa nih dok? Untuk mengetahui Jadi sejauh mana? treadmill itu atau kita sebut uji latih jantung ya. Sebenarnya fungsinya banyak ya, untuk mengetahui kemampuan fisik, untuk mengetahui apakah ada kelainan jantung yang berkaitan dengan aktivitas. Jadi treadmill itu yang seperti kita lihat ini, bentuknya ya seperti ini. Jadi pasien nanti berjalan di alat ini sambil dipasang alat EKG ya. Terus nanti alat ini berjalan, biasanya kita memakai protokol Bruce mode ya. Jadi tiap 3 menit kecepatannya dan inklinasinya bertambah, fungsinya biar denyut jantung itu meningkat, jadi jantung diberi beban. Nah, nanti kita lihat rekaman jantungnya itu apakah ada tanda-tanda gambaran kurang oksigen atau iskemik. Jika memang ada, itu berarti positif iskemik respon. Kemungkinan besar ada stenosis atau ada penyempitan di pembuluh darah jantung pasien tersebut. Seperti itu kurang lebih gitu ya, prinsip dari treadmill. Jadi nggak cuma untuk olahraga aja ya dokter Yoyo, Iya. tapi juga Mungkin untuk Mbak tes. Nova mau mencoba. Wah, nanti aja deh. Udah capek duluan kayaknya. Iya, Baik. iya. Nah selanjutnya kita pengen tahu nih tentang tentunya penyakit jantung ini rata-rata terdengar sangat berbahaya ya dokter. Iya, Nah benar. kalau untuk secara khusus jantung koroner ini sendiri sejauh mana sih dok berbahayanya untuk Iya. pasien? Jadi yang seperti saya bilang tadi ya, bisa serangan jantung ya. Serangan jantung tadi ada penyumbatan di pembuluh darah jantung karena yang tadi bisul yang di dalam tadi pecah, timbul bekuan darah, bisa henti jantung ya. Jadi kalau misalnya yang teringan mungkin misalnya sumbatannya nggak terlalu luas, dia masih bisa survive, masih bisa hidup, ya fungsi jantungnya akan terganggu. Jadi namanya gagal jantung ya. Fungsi jantung menurun, gejalanya itu kalau aktivitas mudah capek, kaki bengkak, terus berdebar-debar saat aktivitas. Nah, itu sangat mengganggu kualitas hidup dari pasien. Dan yang akibat yang terberat ya tadi bisa meninggal dunia, bisa henti jantung ya. Seperti itu. Ini dok, kalau misalkan Ya. ada pasien yang merasa, aduh saya kayaknya kena serangan jantung, mungkin karena apa yang tahap pertama yang bisa pasien itu lakukan dokter? Pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk dirinya sendiri setidaknya. Oh ya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan kecuali segera Langsung ke UGD. gitu ya, Iya. harus segera. Jangan nunggu kerok-kerok dulu, jangan ditepuk-tepuk, ya segera langsung ke UGD. Iya. Karena istilahnya kalau jantung itu time is muscle ya. Jadi semakin cepat kita ke UGD, semakin cepat pertolongan, kerusakan otot jantung itu juga semakin
minimal kalau semakin cepat. Tapi semakin kita menunda ya, kerusakan otot jantung semakin luas. Nah, mungkin bisa meninggal kalau tidak cepat dibawa ke UGD seperti itu. Harus segera berarti. Ya, betul. Soalnya kebanyakan kan masuk angin aja ini. Salah mengira ya dokter. Ya, betul. Salah mengira. Baik, sejauh ini yang pasien yang datang ke dokter nih, waktu pertama sekali ya udah mengalami keluhan pada jantungnya dok, itu yang dokter dapati itu sudah sejauh mana sakitnya? Ya, jadi bervariasi ya. Jadi tingkat pendidikan edukasi orang kan beda-beda. Ada yang sudah sadar, oh ini saya sakit jantung, jadi segera ke UGD ya. Kalau semakin cepat kita berikan pertolongan ya semakin baik prognosisnya atau harapan kesembuhannya ya. Jadi kalau cepat biasanya kita lakukan namanya fibrinolitik, kita kasih obat untuk menghancurkan bekuan darah itu. Memang seharusnya kita pasang ring ya, primary PCI, tapi saat ini di Tanjung Pinang mungkin tahun depan baru bisa dilakukan primary PCI. Terus kalau semakin lama ya itu prognosisnya juga semakin jelek karena otot jantung makin banyak yang rusak. Seperti kita ketahui ya, fungsi jantung kan sebagai pompa. Kalau pompanya rusak banyak ya tentu bisa henti jantung seperti itu. Gitu ya. Berpengaruh pada kesehatan tubuh yang lainnya juga dok? Ya, jelas, betul. Oke, baik. Selanjutnya nih kalau misalnya gimana nih dokter Yowi kalau misalnya kita nemuin nih orang yang henti jantung. Nah, ini biasanya panik banget dong pasti. panik. Ya. Mungkin kalau yang orang kesehatan mungkin bisa dokter ya. Orang awam gitu dok, orang sipil umum, apa yang harus mereka lakukan gitu. Tiba-tiba pasien ada orang henti jantung di jalan, tempat umum gitu dokter. Jadi henti jantung artinya jantung ini berhenti berdetak ya. Bisa gangguan irama atau memang tidak tidak pompa. Tidak pompa. Ya, klinisnya pasti orang itu tidak sadar ya. Jadi kalau kita menemukan orang tidak sadar, sebenarnya di luar negeri itu semua orang bisa ya melakukan basic life support atau BHD, bantuan hidup dasar. Jadi kalau kita menemukan orang yang tidak sadarkan di jalan, pastikan dia di tempat aman dulu ya. Misalnya di tengah jalan kita pikirkan ya. Kalau misalnya sudah aman, kita cek respon. Kita tepuk-tepuk bahu pasien tersebut, Pak atau Bu. Nah, kalau memang tidak respon berarti memang dia tidak sadar ya. Siapa tahu kan dia cuma tidur di tengah jalan ya, terus bangun kan bisa juga. Tapi misalnya tidak sadar, yang kita lakukan kemudian adalah call for help. Kita nggak bisa melakukan tindakan sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau kita sendiri ya kita telepon ke kalau di luar negeri 911 ya. Kalau di sini adalah nomor emergency. Begitu kita sudah menelpon bantuan, langsung kita cek cek nadi ya, cek nadi, cek puls. Ada nggak nadinya? Kalau misalnya tidak ada, langsung kita lakukan CPR ya. Kalau CPR itu di era pandemi ini tidak perlu bantuan napas, cukup kompresi saja ya. Jadi harusnya semua orang bisa ya untuk kompresi. Jadi minimal kedalaman 5 cm ya, minimal interupsi, frekuensinya minimal 100 kali per menit. Jadi kita kompresi sampai bantuan datang ya, atau sampai secapeknya kita. Ya dok, ini kita bakal sambung lagi setelah jeda ya. Jadi cara penanganan pertama ya ketika menemukan orang yang henti jantung gitu, apalagi di tempat umum. Nah pemirsa aja kemana-mana, tetap bersama kami. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.
Masih bersama kami pemirsa di Salam Sehat, Kepri Sehat. Dan kita masih membahas mengenai penyakit jantung koroner bersama Dr. Tony. Tadi seru banget ya. Iya. Pengetahuan sekali sebenarnya tadi, tapi harus dijeda dulu. Bagaimana cara menangani atau Kalau Henti ada jantung. orang henti jantung ya, Mbak. apalagi di tempat umum ya, Dokter Dewi. Jadi nggak usah panik gitu Dok ya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan Betul. secepat mungkin untuk menyelamatkan Ya. orang tersebut gitu. Jadi saya pernah lihat di video tuh cuma ditepuk-tepuk, kasih minyak. Aduh itu salah ya. Jadi harus kompresi, Harus namanya henti segera. jantung ya kita beri bantuan kompresi. Kalau ditepuk-tepuk ya pasiennya ya insya Allah meninggal. Kalau itu namanya kan harus usaha ya. Jadi kita menolong juga harus ada ilmunya seperti itu. Baik. Jadi kelanjutannya apalagi tadi Dok setelah harus melakukan apa? Pijat jantung Ya. itu Pijat tadi. jantung ya. Ya, pijat jantung jadi minimal 100 kali per menit, kedalamannya minimal 5 cm, minimal interupsi. Kalau zaman dulu sebelum pandemi kita ada bantuan napas ya, cuma di era pandemi ini tidak perlu dilakukan karena juga dengan kompresi sebenarnya juga sudah bisa memasukkan airway udara itu juga sudah masuk ke dalam dan sudah ada penelitiannya. Maksudnya kalau pada henti jantung ketika dicek darahnya konsentrasi oksigen itu masih cukup tinggi. Namun kalau tidak diberi bantuan kompresi ya itu aliran ke otak berkurang. Seperti kita ketahui kalau otak tidak dapat aliran darah, dia dalam waktu 3 sampai 6 menit itu kerusakannya irreversible. Sedangkan kita tahu otak itu kan salah satunya fungsi pernafasan juga ya. Jadi kalau sudah irreversible ya prognosisnya sangat kecil sekali, tingkat keberhasilannya sangat buruk kayak gitu. Jadi harus segera ditolong ya, dikompresi bukan ditepuk-tepuk ya. Ini sebenarnya pengetahuan yang memang harus banyak diketahui masyarakat ya Dokter Dewi ya. Tapi sejauh ini gimana sih Dok kalau dokter lihat sendiri di masyarakat mengenai pengetahuan pertolongan pertama ini? Ya sangat kurang ya, terus terang kalau misalnya kita mau ngecek orang satu-satu saya juga sanksi orang bisa yakin. Memang perlu edukasi ya namanya. Biasanya di sekolah-sekolah kalau bisa diajari sejak dini. Jadi kalau menemukan orang yang henti jantung ya tadi cek respon, terus call for help, cek nadi atau enggak, cek nadi itu di karotis ini ya. Kalau kita ragu nggak ada, anggap aja nggak ada, langsung kita kompresi. Yang paling penting tuh minta bantuan. Kita bukan Superman, jadi kita harus menelpon bantuan dulu. Nggak bisa kita kerja sendiri kayak gitu ya. Berarti memang butuh Latihan. seperti sosialisasi Ya, betul. gitu ya, atau Benar, pelatihan ke Betul. mungkin sekolah-sekolah, kampus-kampus, atau Iya, bahkan benar. kantor ya Dokter. Betul. Biar tahu begitu. Karena penting banget sebenarnya. Iya. Kalau nggak dilatih, tentu orang akan kurang percaya diri ya, perlu latihan. Apalagi ibu-ibu kebanyakan pada panik nih kalau ketemu kayak gini ya, nggak tahu mau harus ngapain begitu. Benar. Oke, Ya. baik. Nah selanjutnya kita mau tahu nih Dokter yang perlu dilakukan oleh penderita pasca serangan jantung nih. Ya, jadi pada pasien yang selamat dari serangan jantung, tadi yang seperti saya bilang dia bisa mengalami gagal jantung ya. Jadi orang tersebut harus minum obat untuk obat gagal jantung dan obat biasanya dokter jantung memberikan obat pengencer darah, obat kolesterol dan obat gagal jantung. Obat kolesterol ini sebenarnya bukan untuk menurunkan kolesterol ya, tapi untuk mencegah serangan jantung ya. Jadi sudah ada penelitiannya itu. Dan obat gagal jantung itu ada obat namanya obat golongan ACE atau ARB itu bukan untuk tensi tapi untuk mengurangi beban jantung biar keluhan mudah capek, berdebar-debar itu biar membaik. Jadi tetap harus diminum obat yang sesuai anjuran dokter. Dan yang paling penting ya menjaga pola hidup sehat karena bisa terjadi sakit jantung itu karena kita tidak menjaga pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu seperti apa sih? Jadi mulai makanan yang bergizi, banyak sayur-sayuran, buah-buahan, mengurangi saturated fat lemak yang tidak sehat, terus olahraga sesuai kemampuan. Jadi olahraga yang dianjurkan tuh olahraga aerobik yang intensitas sedang ya, minimal 30 menit sehari. Intensitas sedang tuh gampangnya gini, kalau kita misalnya olahraga masih bisa ngobrol ya, itu intensitas sedang. Kalau udah ngos-ngosan itu intensitas berat. Tiap orang tuh beda-beda. Jadi yang dianjurkan untuk penderita sakit jantung olahraga yang intensitas sedang. Jadi bukan berarti orang yang habis sakit jantung nggak boleh aktivitas, nggak boleh olahraga, salah itu. Jadi olahraga menurut penelitian untuk jangka kedepannya bagus ya, jadi bagus untuk kedepannya. Dan yang paling penting tadi tidak merokok. Kalau ada faktor risiko lain seperti darah tinggi, kencing manis harus terkontrol. Nah, intinya periksakanlah ke
dokter jantung terdekat untuk diberi diperiksa ya, seperti itu. Oke, berarti para pasien yang udah pernah terkena serangan jantung ya dokter ya, bisa dibilang harus minum obat terus jadi. Iya, seperti itu. Jadi ya bukan kayak flu ya, kalau minum obat flu sembuh, minum udah berhenti. Jadi obat sakit jantung itu biar kondisi jantungnya tetap stabil. Jadi obat yang diberikan itu sudah ada penelitiannya ya, antara orang yang dikasih sama yang enggak. Itu hasilnya lebih bagus orang yang minum obat. Mortalitasnya, rehospitalisasinya itu jauh lebih baik. Jadi harus diminum terus obatnya, dan nggak usah khawatir nanti. Banyak orang yang khawatir nanti saya gagal ginjal atau gimana. Enggak, itu sudah ada penelitiannya, tidak mengganggu ke fungsi ginjal. Jadi ini memang perlu dicek ginjal berkala, tapi dari obat tersebut insya Allah aman untuk ginjalnya. Oke, gitu baik, ya. jadi tidak perlu khawatir, memang harus dikonsumsi agar tetap sehat gitu ya dokter. Ya, biar jantungnya tetap stabil. Jadi kalau misalnya minum obat terus membaik itu bukan berarti sembuh ya, tapi terkontrol. Artinya kalau nggak minum obat ya jantungnya nanti bebannya berat lagi, insya Allah bisa kambuh lagi kayak gitu ya. Untuk jumlah obatnya dok, apakah dari awal terkena serangan sampai beberapa bulan kemudian itu jumlah obatnya tetap sama atau mungkin ada yang dikurangi gitu? Jadi tiap pasien itu berbeda-beda dok, tergantung kondisi keluhannya. Jadi nanti kan tiap kontrol kita evaluasi keluhannya bagaimana, kita lihat dari USG jantung, fungsi jantungnya bagaimana. Kalau sudah membaik mungkin ada obat-obatan yang bisa dikurangi seperti itu. Jadi memang kesannya banyak, tapi ya memang dari guideline-nya seperti itu. Nah baik, dokter Yoi, kita mungkin masih di masa pandemi COVID-19 nih ya. Benar. Seluruh masyarakat dianjurkan untuk diwajibkan ya untuk vaksin ya, biar dapat menekan angka kenaikan jumlah kasusnya. Nah kalau untuk penderita penyakit jantung koroner ini gimana nih dok? Divaksin ini dok? Jadi PERKI, Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia mengeluarkan rekomendasi yang terbaru itu Agustus 2021. Jadi pasien jantung yang sudah stabil itu boleh divaksin ya. Stabil itu seperti apa? Tidak ada keluhan nyeri dada, tidak ada sesak saat aktivitas, berdebar-debar, kaki bengkak, itu boleh divaksin dengan catatan obatnya tetap diminum ya. Jadi saya pernah mendengar hoax ya, kabar yang tidak benar beredar. Jadi kalau penyakit jantung nggak boleh divaksin, nah itu salah ya. Itu boleh divaksin dengan syarat ya tadi kondisinya sudah stabil. Jadi malah wajib kalau menurut saya, karena apa, kalau orang yang punya sakit jantung, mohon maaf kalau terkena corona itu lebih berat. Jadi lebih aman kalau diproteksi dengan vaksinasi. Nanti kalau misalnya ragu bisa dikonsultasikan ke dokter jantungnya ya. Tak terasa kita sudah 30 menit bersama di Salam Sehat Kepri Sehat ya dokter Yoi. Iya Mbak. Nah terakhir apa yang ingin disampaikan dari dokter Tony untuk masyarakat nih? Ya jadi gini, berdasarkan data WHO memang kematian jantung itu paling tinggi ya. Kurang lebih 17,9 juta per tahun ya. Jadi ada pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika kita menemukan gejala yang sudah saya jelaskan tadi, segeralah memeriksakan diri. Jangan sampai menunggu berat dulu baru ke rumah sakit. Jadi kalau sudah masih ringan-ringan sudah tertangani, ya insya Allah tidak menjadi berat seperti itu ya. Baik. Terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Sudah berbagi informasi kepada kita semuanya dokter Yoi ya, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya bersama saya Nurul Baitisa Putri dan saya Dr. Yowi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.